dan hidup dari meminum urinnya sendiri. Gila banget, banyak banget detail-detail yang gak bisa gue jelasin karena ini bener-bener menjijikan banget. Pokoknya sampai akhirnya kurang lebih sekitar 16 hari kemudian penyekapannya si Furuta, ada seseorang pria nih yang diintimidasi sama pelaku buat yang ngelakuin hal itu ke Furuta. Cuma karena dia gak mau, dia ngelaporin insiden itu ke saudaranya guys, dan saudaranya ini meminta orang tuanya buat memanggil polisi dan ngecek rumahnya Minato. Dan dua polisi yang datang, mungkin karena mereka jago untuk nyembunyiin ya guys, dua polisi ini gak menemukan ada gadis di rumah Minato. Dan si kedua polisi ini ya karena dia yakin gak ada gadis, akhirnya mereka ninggalin kasus itu guys. Gila banget, berujungnya mereka dipecat kok. Sampai akhirnya pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, si Furuta ini mencoba menelpon pihak kepolisian guys, tetapi upayanya tuh gagal, ketahuan sama Miyano. Dan Furuta tuh dihukum dimana kakinya dibakar sementara anunya dimasukin botol besar sehingga mengalami pendarahan guys, hingga kejang-kejang. Ini gila banget cok, bener-bener gila banget. Si Furuta ini bener-bener selamat dari semua siksaan itu, bahkan ya dia tuh memohon-mohon sampai udahlah tolonglah bunuh gue aja. Furuta tuh meminta agar dirinya tuh dibunuh aja biar penderitaan itu berakhir guys. Kasian banget. Dan titik gilanya adalah di 4 Januari 1989, dimana para pelaku itu melakukan siksanya lagi guys. Mereka mukulin Junko Furuta dengan barbel, nendang, meninju, terus meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya dan membakar si Furuta dengan lilin panas guys. Furuta mengalami pendarahan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, dan akhirnya setelah itu Furuta dinyatakan meninggal guys, setelah 2 jam disiksa habis-habisan pada hari itu. Karena takut tertangkap oleh polisi, para pelaku kemudian membungkus. Jadi tubuhnya si Furuta ini dibungkus guys dengan selimut dan masukin si Furuta ke dalam sebuah drum bervolume 208 liter guys. Lalu mereka mengisi drum itu dengan semen basah. Sampai akhirnya pada pukul 8 malam, mereka tuh ngebawa drumnya ini ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, yang akhirnya mereka membuang si Junko Furuta ke dalam truk semen. Well, yang gila adalah ya untuk beberapa lama mereka tuh nggak ditemuin guys, dan tubuh Furuta tuh belum ditemuin. Sampai akhirnya beberapa pelaku ini ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan beberapa gadis lain. Dan pada 29 Maret setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka tuh mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret beberapa pelaku lainnya. Dan si drum berisi Furuta ini baru banget ditemuin pada keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Well, setelah itu pengadilan atas kasus ini mulai dibongkar lebih dalam lagi guys, dimana dipanggil semua pelakunya tuh dipanggil. Cuma sayang banget ketika keadilan di sana hancur deh, dimana vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil guys, karena yang paling ringan itu hukuman penjara cuma 7 tahun dan yang paling berat itu 20 tahun. Gila banget. Kenapa bisa terjadi demikian bahkan di Jepang? Karena apa? Karena hakim itu kesulitan memenuhi tekanan publik, sebab ya para pelaku ini masih di bawah umur semua. Gila banget. Sampai akhirnya si Junko Furuta ini dimakamkan pada 2 April 1989, dan kisah Junko Furuta menjadi inspirasi dari karya novel, lagu, bahkan film guys. Wow, itu dia kisah dari Junko Furuta. Lumayan panjang ya kisahnya, cuma ya akhirnya gue ceritain. Mungkin buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang ceritanya, kalian bisa cari di Google aja guys, karena memang ada beberapa detail yang gak gue sebutin saking sadisnya. Tapi itu dia ceritanya. Gue harap ini bisa nambah informasi kalian tentang apa yang terjadi di luar sana, dan semoga gue harap banget kisah ini tidak terjadi sama kalian juga. So ya guys, dari Junko Furuta. Next kita bahas apa lagi ya? Coba tulis di komen ya.